Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat kuis pada platform LMS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login menggunakan email dosen serta tambahkan password. Selanjutnya setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Dari beberapa banyak mata kuliah, silahkan pilih salah satu mata kuliah yang ingin ditambahkan kuisnya. Contoh di sini adalah menggunakan mata kuliah aplikasi psikologi dalam keluarga pada kelas C. Kita klik akses. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita arahkan kursor kepada bagian Turn Editing On. Kita aktifkan. Setelah itu kita klik Add an Activity or Resource. Di sini ada beberapa pilihan, silahkan memilih bagian kuis untuk membuat kuis. Nah, kuis ini memungkinkan dosen untuk membuat beragam soal atau kuis dengan berbagai model atau tipe. Salah satunya ada pilihan ganda, matching, short answer, dan numerical. Nah, ini memungkinkan dibuat untuk ujian, mini test, dan berbagai hal lainnya. Nah, langkahnya adalah kita klik add di sini. Kita tambahkan. Akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama silahkan membuat judul. Di sini contoh kuis psikologi keluarga. Nah, selain membuat nama, kita juga dapat membuat deskripsi. Jadi kita dapat membuat deskripsinya seperti ini. Soal terdiri dari 10 pertanyaan dan dapat dikerjakan dalam waktu 30 menit. Anda juga dapat menambahkan deskripsi lainnya. Apabila Anda ingin deskripsi ini tampil pada laman mahasiswa, maka silakan dicentang bagian ini. Selain ada nama dan deskripsi, di sini juga hal terpenting lainnya adalah timing. Di sini kita dapat menentukan kapan mahasiswa mulai dapat mengakses kuis, kapan kuis berakhir, dan berapa lama waktu kuis itu dapat ditentukan di bagian timing. Di sini kita aktifkan dulu, kita enable. Nah, kita tentukan tanggal 20, semisal kita mau ujian dimulai dan pada jam 9 menit ke 00. Jadi pada jam 9 di tanggal 20 kuis sudah bisa diakses. Nah, untuk kapan masa kuis ini berakhir adalah kita tentukan juga di sini 20. Semisal kita mau kuis berlangsung selama 30 menit saja, jadi kita buat di sini jam 9 dan 9 menit ke 30. Di sini kita aktifkan, berarti waktunya dapat dikerjakan hanya 30 menit saja. Nah, apabila dalam 30 menit itu mahasiswa masih mengerjakan tapi belum selesai dikerjakan oleh mahasiswa, maka ketika waktunya habis akan dapat langsung otomatis terkumpulkan di bagian ini. Kita pilih seperti itu. Nah, selain itu ada nilai. Di sini kita dapat menentukan nilai mahasiswa untuk lulus itu berapa. Jadi semisal kita membuat soal 10, mahasiswa akan dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai 7. Seperti itu. Kita klik saja, kita buat angka 7. Nah, di sini untuk pengerjaan. Jadi untuk ujian mahasiswa hanya dapat mengerjakan 1 kali. Kita atur klik 1 kali. Namun apabila kuis atau tes ini untuk remedial atau tryout dan sebagainya, maka kita dapat lebih dari 1 kali, contoh 3. Nah, dari 3 pengerjaan tersebut kita dapat mengambil nilai tertinggi, nilai rata-rata, atau nilai akhir atau nilai pertama kali dikerjakan. Namun karena konteks di sini kita ingin membuat kuis dalam bentuk ujian, jadi hanya dapat dikerjakan sekali saja. Kita klik 1, seperti itu. Selanjutnya ada bagian layout atau tampilan. Nah, jadi biasanya kita juga dapat memasukkan pada satu halaman itu untuk beberapa pertanyaan. Misal 10 pertanyaan dalam satu halaman juga bisa, tapi umumnya memang dalam satu halaman itu hanya untuk 1 pertanyaan saja. Jadi kita pilih yang bagian every question kayak gitu.
Selanjutnya di sini juga kita dapat mengacak pertanyaan. Kita pilih yes untuk jadi pertanyaannya ini diacak. Dan ada review option. Di sini kita silahkan, karena bentuknya ujian, kita matikan bagian mark spesifik pada bagian ini, dan di bagian letter juga kita matikan mark spesifik. Di sini berfungsi untuk agar mahasiswa tidak mendapatkan feedback dari hasil pengerjaannya tadi, seperti itu. Nah, untuk sejauh ini pada bagian membuat rumah untuk kuis sampai di sini kita bisa klik save and display. Nah, selanjutnya untuk menambahkan kuis tadi atau membuat soal-soal, kita dapat klik edit quiz di sini. Kita klik edit quiz. Nah, di sini muncul akan tampilan seperti ini. Kita pilih bagian shuffle. Di sini berfungsi agar kuisnya nanti akan tersebar pada mahasiswa secara acak. Jadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya akan bentuk soalnya akan acak seperti itu. Nah, bagaimana untuk menambahkan soal? Kita klik bagian add. Setelah kita klik add akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita beri judul terlebih dahulu. Pilihan ganda. Nah, setelah kita beri judul, kita masuk pada pertanyaan. Nah, sebelumnya saudara dapat membuat pertanyaan pada Word. Saya sudah membuatnya dan tinggal di copy lalu disalin saja. Nah, ini contoh pertanyaannya yang bukan termasuk pengertian dari keluarga adalah seperti itu. Di sini dimulai dari angka 1. General feedback atau umpan balik kita abaikan saja, dan di sini ada jawaban hanya satu jawaban benar saja. Jadi ini kita acak pilihannya. Jadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya jawabannya akan berbeda atau diacak. Dan pilihan jawaban dimulai dari huruf A, B, C dan seterusnya. Di sini juga dapat kita ubah menjadi angka 1, 2 dan 3. Namun kali ini kita pilih huruf A, B dan C. Selanjutnya di sini juga ada jawaban. Jadi silahkan menambahkan jawaban pertama apa. Di sini kita salin bahwa di jawaban pertama ini adalah sekelompok individu yang terkait oleh perkawinan atau darah. Di pilihan kedua juga kita lakukan hal yang sama. Kita salin. Di pilihan kedua juga sama, kita klik unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak. Masuk pada pilihan ketiga. Nih. Keempat. Nah, pada pertanyaan ini kita hanya membuat 4 pilihan jawaban saja. Jadi dari pertanyaan yang bukan termasuk pengertian dari keluarga adalah ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dan pilihan 4. Nah, Anda juga dapat menambahkan pilihan lain apabila ada, namun jika tidak silahkan mengisi 4 pilihan saja. Seperti itu. Selanjutnya juga di sini kita memilih jawaban mana yang paling benar. Karena di sini soalnya adalah yang bukan, maka pengecualian dari pengertian keluarga. Karena di sini interaksi individu dengan individu lainnya ini bukan spesifik pengertian dari keluarga, maka di sini kita beri nilai 100 karena jawabannya adalah interaksi individu dengan individu lainnya. Seperti itu. Jadi karena soalnya yang bukan termasuk pengertian dari keluarga adalah pilihan 4, interaksi individu dengan individu lainnya. Kita klik dengan nilai 100. Yang lainnya kita kosongkan saja. Nih, kita kosongkan. Nah, setelah itu silahkan save change. Nah, maka ini untuk
soal nomor 1 sudah kelar, Anda juga dapat mengisi soal nomor 2 dengan klik add lagi, buat lagi pilihan bagian ini, pilihan klik multiple choice, dan seterusnya. Silahkan menerapkan hal yang sama untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat bagaimana hasil pengerjaan dari kuis yang kita buat tadi, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita klik UTS tadi, kita klik kuis yang sudah kita buat, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian ini. Nah, lanjut. Di sini kita dapat lihat nih, ada nama-nama mahasiswa beserta NIM-nya serta dan nilainya, bentuk-bentuk jawaban yang telah dikerjakan. Kayak di sini pertanyaan 1 benar, 2, 3, 4, dan di pertanyaan ke-6 itu salah. Kita juga dapat melihatnya di sini. Nah, ini ada grafiknya juga, grafik pengerjaan dari mahasiswa. Ada juga nih waktu pengerjaan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita apabila ingin menginput keseluruhan pengerjaan mahasiswa ini dalam bentuk Excel? Maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengarahkan kursor pada bagian ini, kita klik keseluruhan. Setelah itu kita download tabel data menjadi cari pilihan Excel. Sini kita klik dan klik download. Setelah itu baru kita beri nama data kita klik save, maka secara otomatis akan terunduh. Seperti itu untuk penginputan data kepada bentuk Excel.